adalah sebuah kisah pendakian yang benar-benar melampaui batas antara hidup dan mati. Sebuah perjalanan yang, kalau dipikir-pikir, seharusnya nggak pernah terjadi sama sekali. Nah, coba kalian pikirin deh, bisa nggak sih sebuah janji melampaui kematian? Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi loh. Ini adalah inti dari sebuah pengalaman nyata yang jujur aja susah banget buat dipercaya. Dan ini kejadiannya di salah satu gunung paling ikonik di Indonesia. Oke, jadi ceritanya begini. Tahun 2021, ada 5 orang cowok mereka naik gunung bareng. Tapi, yang bikin merinding, mereka baru sadar belakangan kalau salah satu dari mereka itu ternyata udah meninggal dunia 2 hari sebelum pendakian itu dimulai. Gila kan? Ini premisnya aja udah nggak masuk akal. Tapi setiap detail yang akan kita bahas ini diceritakan langsung sama salah satu pendaki yang ada di sana. Yuk kita mulai aja perjalanannya. Oke, jadi awal mula perjalanan aneh ini terjadi di Gunung Sumbing. Jadi, ada seorang pendaki namanya Oji. Dia sama 3 temennya lagi berencana buat naik ke Sumbing. Nah, di perjalanan ini mereka ditemenin sama Mas Bagus. Mas Bagus ini sahabat deket banget sama salah satu dari mereka namanya Eko. Tapi ya gitu, buat Oji dan yang lainnya, Mas Bagus ini orang baru, belum kenal-kenal amat. Nah, keanehan pertama itu udah muncul bahkan sebelum mereka mulai nanjak. Jadi pas mereka ketemu di base camp, ada staf di sana yang nanya ke Eko, "Loh, kok bisa? Temanmu baru nyampe, tapi kamu udah dari pagi di sini?" Maksudnya nunjuk ke Mas Bagus. Nah, yang anehnya, Mas Bagus ini belum pernah sama sekali ke base camp terpencil ini. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya dia bisa tahu lokasinya dan nyampe duluan? Oke, mereka akhirnya mulai mendaki. Tapi, keanehan itu bukannya berhenti, malah makin menjadi-jadi. Perilaku Mas Bagus selama di jalur pendakian ini mulai kelihatan aneh banget. Dan jujur aja, bikin teman-temannya jadi nggak nyaman. Dan keanehan-keanehan ini terus numpuk loh. Mulai dari hal yang kelihatannya sepele tapi aneh. Pas dia wudhu, air itu kayak ngalir aja gitu di tangannya. Nggak ngebekas, nggak basah sama sekali. Aneh kan? Terus dia juga nggak mau ngomong sama siapa-siapa, kecuali sama teman dekatnya itu, si Eko. Makannya juga cuma dikit banget, 3-5 sendok, bilangnya nggak lapar. Puncaknya, dia sempat hilang dari tenda 2 kali, tengah malam. Dan pas dicari, dua-duanya dia ditemuin lagi duduk diem di gerbang masuk camp. Kayak lagi nungguin atau jagain sesuatu. Nah, ini nih, ini mungkin yang paling nggak masuk akal secara fisik. Bayangin ya, di depan teman-temannya dan bahkan pendaki lain, Mas Bagus ini minum teh yang baru banget mendidih, langsung diminum gitu aja seolah-olah itu air dingin. Dan ini kejadiannya bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Salah satu temannya bahkan cerita, pas dia coba pegang gelasnya, itu masih panas banget, gak mungkin dipegang. Akhirnya mereka sampai di puncak. Momen yang harusnya jadi perayaan kan, tapi lagi-lagi perilakunya aneh. Teman-temannya bilang wajah Mas Bagus itu pucet banget, pucet pasi. Dan yang lebih aneh, dia nolak keras buat diajak foto bareng. Pokoknya nggak mau difoto sama sekali. Seolah-olah dia nggak mau ninggalin jejak apapun di sana. Mereka cuma sebentar banget di puncak. Tiba-tiba suasananya berubah total. Mas Bagus mendadak jadi pengen banget turun buru-buru. Kayak ada sesuatu yang ngejar atau nyuruh dia buat cepet-cepet ninggalin gunung itu. Dan tepat sebelum dia turun duluan ninggalin yang lain, dia ngomong sesuatu ke sahabatnya, Eko. Kalimat yang nantinya bakal terus menghantui. Dia bilang, "Mungkin ini pendakian terakhirku bersamamu, Mas." Sebuah kalimat perpisahan yang waktu itu yang gak ada yang ngerti sama sekali apa maksudnya. Pas turun, kecepatannya itu benar-benar gak wajar. Oji yang notabene pendaki berpengalaman udah lari sekencang-kencangnya buat ngejar, tapi tetap gak bisa nyusul. Katanya Mas Bagus itu kayak terbang aja gitu nurunin jalur, ninggalin semua teman-temannya jauh banget di belakang. Dan ini adalah momen terakhir mereka lihat dia di gunung. Setelah pamitan di base camp, dia langsung naik motornya, pulang lewat satu-satunya jalan yang ada. Anehnya, ada staf yang nyusul beberapa menit setelah dia jalan, lewat jalan yang sama persis, tapi nggak lihat dia sama sekali. Nggak ada jejaknya, seolah-olah Mas Bagus ini lenyap begitu aja. Nah, pas perjalanan pulang, ini ceritanya makin aneh lagi. Kayak takdir ikut campur tangan. Rombongan Oji ini nyasar, dan entah gimana ceritanya, mobil mereka malah ngarah ke Purworejo, kampung halamannya Mas Bagus. Ya udah, karena ngerasa udah dekat, mereka mutusin buat mampir aja, mau kasih kejutan. Oke, disinilah puncak dari segalanya. Coba kita ikuti langkah demi langkah. Pertama, mereka sampai di lingkungan rumahnya udah larut malam. Terus mereka lihat ada bendera kuning di depan sebuah rumah. Gak lama,
mereka dengar ada suara orang tahlilan. Dan akhirnya, keluarganya mengkonfirmasi sebuah berita yang bikin dunia mereka runtuh. Mas Bagus, teman yang mereka kira baru aja pulang dari naik gunung, ternyata sudah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan 2 hari sebelum pendakian itu dimulai. Sekarang, setelah kebenaran yang mengerikan itu terungkap, yuk kita coba bedah lagi pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Detail-detail yang benar-benar mustahil, yang menentang semua logika, dan yang bikin cerita ini jadi, begitu menghantui. Jadi, coba kita lihat perbandingannya. Ada 2 realitas tentang Mas Bagus yang saling bertabrakan. Di gunung, teman-temannya melihat sosok yang tenang, staminanya kuat, gak ada luka sama sekali. Tapi kenyataan tragisnya, dia meninggal dalam kecelakaan yang parah, tubuhnya penuh luka, dan jasadnya gak pernah sekalipun meninggalkan kampung halamannya. Dan ini bagian yang paling bikin pusing. Detail-detail yang mustahil secara logika. Coba pikirin, dia secara fisik mendaftarkan diri buat naik gunung. Dia kasih KTP aslinya ke staf base camp. KTP itu dikembalikan lagi ke rombongan pas pendakian selesai. Dan daftar perlengkapan yang dia bawa itu cocok persis sama daftar yang udah dia tulis jauh-jauh hari. Gimana coba jelasinnya? Kalau kita cari-cari penjelasan, mungkin satu-satunya petunjuk datang dari alam mimpi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Eko, sahabatnya, mimpi ketemu Mas Bagus. Di mimpi itu, Mas Bagus bilang, "Terima kasih sudah menemaniku. Aku sudah menepati janjiku." Seolah-olah ini adalah konfirmasi bahwa seluruh perjalanan gila ini adalah cara dia buat menepati janji terakhirnya. Jadi pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Apa ini sebenarnya? Apakah ini arwah yang menepati janji? Atau mungkin semacam halusinasi massal akibat rasa duka yang mendalam? Atau jangan-jangan ini adalah bentuk kesetiaan seorang sahabat yang begitu kuat sampai bisa menembus batas kematian? Kita nggak akan pernah tahu jawaban pastinya, tapi misteri di Gunung Sumbing ini jadi pengingat buat kita semua tentang ikatan-ikatan tak terlihat antara dunia kita dan apapun yang ada di baliknya.